Halo, perkenalkan nama saya Sylvia Vanessa Ginting, NPM 22053006, jurusan Pendidikan Teknologi Informasi, Universitas Metodis Indonesia. Adapun tujuan dari pembuatan video saya ini untuk memenuhi tugas dari Pak Rejois A. Saragi, MKOM. Nah, materi yang saya jelaskan tentang Software Requirement Specification atau SRS, Sistem Informasi Pemesanan Tiket Bus Berbasis Online atau SIP BBO. Nah, pertama latar belakang, kebutuhan akan teknologi saat ini begitu tinggi sehingga mendorong setiap PT berusaha untuk menggunakannya. Hal ini mendukung untuk kerja sehingga pekerjaan dapat diselesaikan dengan cepat, benar, dan lebih hemat. Hal ini dikarenakan penggunaan teknologi komputer mempunyai banyak kelebihan dibanding dengan cara manual. Kelebihan yang dimiliki teknologi komputer adalah kemampuan mengelola data secara berulang-ulang, dapat melakukan perhitungan secara cepat dan tepat, serta mampu memproses beberapa pekerjaan dalam waktu yang singkat dengan hal yang cepat. Contoh dalam pembuatan pemesanan tiket bus online pada PT Simas Jaya Rute Upakam Seribu Dolok agar dalam pemesanan tiket bisa lebih cepat, efisien, dan lebih mudah. Pemesanan tiket secara online dan manual itu sangat berbeda, di mana pada pemesanan bus secara manual terkadang kapasitas pada bus sudah penuh, tetapi kita tidak mengetahui sehingga menyediakan waktu. Tetapi jikalau kita apabila kita bangun pemesanan tiket secara online, masyarakat yang akan memesan tiket akan mengetahui letak bangku yang mana telah terisi dan belum. Nah, dalam hal ini dikasih secara mendalam mengenai kebutuhan perangkat lunak Software Requirement Specification dalam membangun sebuah sistem informasi pemesanan tiket bus online. Adapun tujuan dari pembuatan software requirement ini, satu, memudahkan masyarakat dalam mengakses pemesan tiket bus online dan pemesanan tiket bus online secara lebih cepat dan efisien. Nah, ketiga, ruang lingkup. Adapun ruang lingkup pembuatan software ini, satu, sistem mampu melayani pendaftaran untuk user yang ingin menggunakan fasilitas sistem. Kedua, sistem mampu menampilkan katalog harga sesuai kategori tertentu. Ketiga, sistem mampu menampilkan sarana seperti bangku duduk yang belum terisi untuk dipilih. Keempat, sistem mampu menampilkan rute perjalanan yang akan dipilih oleh si pengguna. Kelima, sistem dapat menghubungkan user dengan pihak ketiga dalam pengurusan pembayaran. Nah, selanjutnya itu ada batasan masalah. Batasan masalahnya ada satu, perangkat lunak ini bisa dijalankan apabila terhubung dengan komputer. Kedua, hanya admin yang dapat merubah tata cara pembayaran atau pemesanan tiket bus online. Ketiga, semua proses pemesanan dan pembayaran tiket bisa dilakukan kapan saja. Keempat, proses transaksi akan melalui konfirmasi pihak ketiga yaitu admin. Dan yang kelima, nama software. Nama software itu singkatan dari Sistem Informasi Pemesanan Tiket Bus Berbasis Online atau SIP BBO. Berikut ada beberapa istilah. Satu, software yang didefinisikan sebagai istilah khusus untuk data yang diformat dan disimpan secara digital, termasuk program komputer, dokumentasinya, dan berbagai informasi yang bisa dibaca dan ditulis oleh komputer. Yang kedua itu SRN, Software Requirement Specification, yaitu suatu dokumen yang menjelaskan tentang berbagai kebutuhan yang harus dipenuhi oleh suatu software. Ketiga, ada jaringan, yang dimana jaringan merupakan kumpulan sel dalam suatu bentuk yang berbeda. Yang keempat itu ada server, yang dimana server adalah suatu sistem komputer yang memiliki layanan khusus berupa penyimpanan data, dan data yang disimpan melalui server berupa informasi dan beragam jenis dokumen yang kompleks. Kelima, ada single user, yaitu sebuah sistem operasi yang hanya menyediakan akses ke sistem komputer ke satu pengguna sekaligus apabila ada pengguna lain. Nah, adapun referensinya itu nama pemilik loket, bagian keuangan, admin, teknisi jaringan komputer. Yang ke-8 ada penjelasan umum pembuatan pemesanan tiket bus online pada PT Simas Jaya Rute Upakam Seribu Dolok agar dalam
pemesanan tiket bisa secara cepat dan lebih mudah. Nah, kesembilan ada fitur software. Pertama itu ada login, yang siapapun pengguna software harus login terlebih dahulu untuk masuk ke dalam sistem. Untuk itu pengguna software yang nanti akan diberikan username dan password. Kedua, mengelola data karyawan. Pengguna software yang sudah login ke dalam sistem dapat mengelola data karyawan yang meliputi menambah, mengubah, dan menghapus data karyawan. Pengguna software itu hanya ada pemilik loket, admin, dan bagian keuangan. Nah, 11 hak akses pengguna. Pemilik loket atau yang dikenal dengan sheet administrator, yaitu hak aksesnya hanya melihat data. Kedua, admin, super administrator, melihat, menambah, mengubah, dan menghapus data. Yang ketiga itu ada bagian keuangan, administrator, yang melihat, menambah data keuangan. Nah, yang terakhir itu ada ketergantungan software. Ketergantungan software diisi dengan ketergantungan yang terhadap supporting sistemnya. Contohnya, software yang dibangun sangat tergantung dengan koneksi internet. Apabila koneksi internet terputus, maka kinerja software juga akan menjadi lambat. Nah, sekian presentasi dari saya. Terima kasih.